Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Nurhadil Abdul Karim. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kalabahi, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD semester 7. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dua pokok bahasan bimbingan dan konseling, yaitu prinsip-prinsip bimbingan dan konseling dan asas-asas bimbingan dan konseling. Langsung saja kita masuk pada pokok bahasan yang pertama, yaitu prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa prinsip yang dapat dijadikan pedoman oleh konselor dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling, yaitu bimbingan dan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku bangsa, agama, dan status sosial ekonomi. Bimbingan dan konseling berurusan dengan sikap dan tingkah laku individu yang terbentuk dari berbagai aspek kepribadian yang kompleks dan unik. Oleh karena itu, pelayanan bimbingan dan konseling perlu menjangkau keunikan dan kompleksan pribadi individu. Untuk mengoptimalkan pelayanan bimbingan dan konseling ini sesuai dengan kebutuhan individu itu sendiri, perlu dikenali dan dipahami keunikan setiap individu dengan berbagai kekuatan, kelemahan, dan permasalahannya. Setiap aspek perkembangan individu mengandung faktor-faktor yang secara potensial mengarah kepada sikap dan pola-pola tingkah laku yang tidak seimbang. Oleh karena itu, pelayanan bimbingan dan konseling yang bertujuan mengembangkan penyesuaian individu terhadap segenap bidang pengalaman harus mempertimbangkan berbagai aspek perkembangan individu. Yang berikut ada prinsip berkenaan dengan masalah individu. Bimbingan dan konseling berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, di sekolah, serta dalam kaitannya dengan kontak sosial dan pekerjaan, dan sebaliknya, pengaruh lingkungan terhadap mental dan fisik individu. Kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah pada individu yang kesemuanya menjadi perhatian utama pelayanan bimbingan dan konseling. Yang berikut ada prinsip-prinsip berkenaan dengan program layanan. Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari upaya pendidikan dan pengembangan individu. Oleh karena itu, program bimbingan dan konseling harus disesuaikan dan dipadukan dengan program pendidikan serta pengembangan peserta didik. Program bimbingan dan konseling harus fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaga. Program bimbingan dan konseling disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan yang terendah sampai tertinggi. Terhadap isi dan pelaksanaan program bimbingan dan konseling perlu diadakan penilaian yang teratur dan terarah. Yang berikut ada prinsip-prinsip berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan. Bimbingan dan konseling harus diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi permasalahannya. Dalam proses bimbingan dan konseling, keputusan yang diambil dan akan dilakukan oleh individu hendaknya atas kemauan individu itu sendiri, bukan karena kemauan atau desakan dari pembimbing atau pihak lain. Permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Kerjasama antara guru pembimbing, guru-guru lain, dan orang tua amat menentukan hasil pelayanan bimbingan. Yang berikut ada asas-asas bimbingan dan konseling. Pada kesempatan ini saya akan membahas 6 pokok bahasan asas bimbingan dan konseling. Yang pertama ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas keterpaduan, asas kenormatifan, dan asas keahlian. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan adalah segala sesuatu yang dibicarakan klien kepada konselor tidak boleh disampaikan pada orang lain. Asas kerahasiaan ini sangat penting pada pelayanan bimbingan dan konseling karena konselor dituntut untuk merahasiakan setiap permasalahan yang dihadapi oleh konseli. Yang berikut ada asas kesukarelaan, yaitu proses bimbingan dan konseling itu harus berlangsung atas dasar kesukarelaan baik dari pihak si terbimbing maupun dari pihak konselor. Yang berikut ada asas keterbukaan.
Asas keterbukaan ini sangat diperlukan dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, baik keterbukaan dari konselor maupun keterbukaan dari individu yang dibimbing. Dalam layanan bimbingan konseling, klien diharapkan dapat berbicara sejujur mungkin dan terbuka tentang dirinya sendiri. Dengan keterbukaan ini, penelahan masalah serta pengkajian berbagai kekuatan dan kelemahan klien menjadi mungkin. Yang berikut ada asas keterpaduan. Pelayanan bimbingan dan konseling berusaha memadukan berbagai aspek dari individu yang dibimbing. Sebagaimana diketahui, individu yang dibimbing itu memiliki berbagai aspek kepribadian. Kalau keadaannya tidak saling serasi dan terpadu, justru akan menimbulkan masalah. Di samping keterpaduan pada diri individu yang dibimbing, juga harus diperhatikan, yaitu keterpaduan isi dan proses layanan yang diberikan. Jangan sampai terjadi aspek layanan yang satu tidak serasi atau bahkan bertentangan dengan aspek layanan yang lain. Yang berikut, asas kenormatifan. Usaha bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma agama, norma adat, norma hukum negara, norma ilmu, atau norma kebiasaan sehari-hari. Asas ini diterapkan terhadap isi maupun proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Yang terakhir, asas keahlian. Usaha bimbingan dan konseling perlu dilakukan secara teratur, sistematik dengan mempergunakan teknik serta alat yang memadai. Untuk itu, para petugas perlu mendapatkan latihan yang memadai, sehingga dengan itu akan dapat dicapai keberhasilan usaha pemberian layanan. Itu dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.